Halo, kembali lagi di channel Hardware Research Info. Video ini membahas langkah awal usai menyetel Oppo Find X9 Anda. Jadi pertama, yang perlu kalian lakukan adalah menghubungkan ke Wi-Fi. Sekarang, mari kita buka aplikasi pengaturan. Di aplikasi pengaturan, mari kita masuk ke Wi-Fi, dan di sini akan muncul semua jaringan yang ditemukan oleh ponsel kita. Jadi saya akan memilih jaringan yang ini. Sekarang yang perlu kita lakukan hanyalah memasukkan kata sandi lalu klik simpan. Jadi saya akan melakukannya dengan cepat dan akan kembali ke kalian sekarang. Mari kita klik simpan. Dan seperti yang kalian lihat, kita sudah berhasil terhubung ke jaringan. Jadi langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah menambahkan akun Google. Jadi kita akan melakukannya sedikit lebih cepat. Karena langkah berikutnya adalah memperbarui aplikasi melalui Play Store. Mari kita klik masuk di sini. Sistem akan memeriksa informasinya siaran. Di sini kita perlu memasukkan email kita. Setelah memasukkan email, kita harus memasukkan kata sandi. Jadi, kita klik berikutnya di sini, dan kemudian kita akan diarahkan ke halaman kata sandi. Nah, jika ponsel Anda mengalami crash selama proses pengaturan, seperti yang Anda lihat di sana, itu normal. Dan yang perlu kalian lakukan hanyalah klik batalkan pembaruan di sini, lalu masuk dan masukkan email serta kata sandi lagi. Ini memang terjadi, bahkan pada saya, di setiap perangkat Oppo, maupun perangkat Android lainnya. Dan ini normal, jadi kalian tidak perlu khawatir tentang hal ini. Setelah kalian berhasil masuk, masalah ini akan hilang, dan kalian tidak akan mengalaminya lagi. Jadi saya akan segera memasukkan kembali email dan kata sandinya, lalu saya akan kembali ke kalian. Sekarang di sini, setelah memasukkan kata sandi, kalian akan melihat siapa yang akan menggunakan perangkat ini, dan saya akan memilih opsi pertama. Namun, jika kalian menyiapkan perangkat ini untuk anak atau remaja, maka kalian bisa menggunakan opsi yang ada di sini. Sekarang mari kita klik berikutnya, dan di sini kalian perlu menyetujui persyaratan layanan dari Google. Setelah itu, kalian akan melihat layanan Google mulai dimuat. Dan seperti yang kalian lihat sekarang, kita tinggal klik tidak, terima kasih, dan kita sudah masuk ke Google Play Store. Jadi apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Kita bisa memperbarui aplikasi-aplikasi kita. Jadi klik pada avatar kita di sini, lalu masuk ke aplikasi dan game saya, dan di sini kalian akan melihat pembaruan yang tersedia. Kadang-kadang ada 40 atau 50, dan kadang-kadang tidak ada sama sekali. Jadi kalian harus memastikan bahwa semua aplikasi di ponsel kalian sudah diperbarui. Mari kita klik perbarui semua dan biarkan proses pembaruan berjalan di latar belakang. Sementara itu, yang akan kita lakukan adalah mengatur kunci layar. Jadi, mari kita buka pengaturan, lalu gulir ke bawah sampai kita menemukan keamanan dan privasi. Dan seperti yang kalian lihat, tertulis bahwa perangkat mungkin berisiko, karena kita belum mengatur kunci layar. Mari kita gulir ke bagian keamanan dan klik pada buka kunci perangkat, lalu klik kunci layar. Dan di sini, kalian akan memilih jenis kata sandi. Jadi, kalian bisa menggunakan pola, alphanumeric, atau numeric. Saya sendiri selalu memilih numeric, tapi itu sepenuhnya terserah Hiaska. Seperti yang kalian lihat, jika kalian lupa kata sandi, maka kalian akan kehilangan akses ke data di ponsel. Dan di sini kalian bisa memasukkan kata sandi kunci layar. Seperti yang kalian lihat, tertulis bahwa kalian harus memasukkan 6 digit, tapi kalian juga bisa memilih jenis kata sandi yang berbeda. Dan di sini pilih 4 digit, 6 digit, 4 hingga 16 digit, alphanumeric, atau pola. Jadi saya selalu memilih 6 digit. Karena hal itu meningkatkan keamanan kita, dan jauh lebih sulit untuk ditebak. 4 digit. Sekarang saya akan memunikan kata sandi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan Anda akan melihat pemberitahuan ini di sini, bahwa kata sandi ini terlalu umum. Dan aplikasi itu akan menanyakan apakah Anda tetap ingin menggunakannya. Saya akan mengklik gunakan, tetapi Anda perlu memikirkan kata sandi yang tidak dapat ditebak oleh siapapun. Nah, jika Anda memasukkan kata sandi lagi, seperti yang Anda lihat, kata sandi Anda akan diatur. Dan kata sandi diperlukan setiap 72 jam, jadi setiap 3 hari atau saat Anda memulai ulang perangkat. Selanjutnya, kita akan membahas pembukaan kunci menggunakan wajah dan sidik jari. Dan kita akan mulai dengan sidik jari. Jadi, mari kita klik setuju. Masukkan kata sandi yang baru saja kita buat, dan klik tambahkan sidik jari. Sekarang, seperti yang kalian lihat, kita perlu menggerakkan jari kita secara perlahan. Jadi kita bisa menekannya atau benar-benar menggerakkannya. Dan kita bisa melakukannya seperti itu saja. Atau kita bisa menekannya.
Dan ketika Anda merasakan getaran, lepaskan saja, lalu tekan lagi. Jadi sekarang sidik jari kita udah ditambahkan. Kita bisa mencoba membuka kunci ponsel kita menggunakan cara itu. Seperti yang kalian lihat, sudah berhasil. Dan sekarang mari kita atur ya sama wajah cekak. Jadi, mari kita klik setuju dan masukkan kata sandi. Dan di sini kita perlu mendaftarkan wajah kita. Jadi kita perlu mengklik tambah sekarang dan menjaga wajah kita tetap berada dalam bingkai. Dan kita perlu melihat ke kamera depan 40. Jadi saya akan melakukannya dengan cepat di luar kamera. Dan seperti yang kalian lihat, jika prosesnya terlalu lama, maka akan langsung crash. Karena akan muncul pemberitahuan seperti itu. Gagal menambahkan data wajah. Jadi saya akan melakukannya dengan cepat di luar kamera. Dan saya akan kembali sebentar lagi. Jadi seluruh prosesnya memakan waktu sekitar 5 detik. Sekarang wajah kita udah ditambahkan, dan kita bisa mencoba membuka kunci ponsel dengan itu. Jadi mari kita coba. Sekarang biar saya arahkan ponselnya seperti ini. Seperti yang kalian lihat. Fitur Face Unlock di sini berhasil membuka kunci. Sekarang saya tidak akan melihat ke perangkat, dan seperti yang kalian lihat, ponsel sedang mencari wajah. Sekarang, begitu saya melakukannya, ponsel pun terbuka. Jadi, begitulah cara kita tahu bahwa Face Unlock ini berfungsi. Sekarang di sini ada pelindungan pencurian, dan saya tidak melihat banyak orang membicarakannya. Mungkin karena fitur ini masih dalam pengembangan dan belum bekerja seperti yang kita harapkan. Tapi di sini yang bisa kita lakukan adalah menggulir ke bawah. Dan seperti yang kalian lihat, di sini kita akan menemukan detection lock. Jadi, detection lock ini bekerja seperti ini. Ketika seseorang mengambil ponselmu, lalu melarikan diri. Ketika ponsel bergerak dengan cepat, ponsel bisa merasakannya, lalu akan mengunci layar. Jadi seperti yang kalian lihat, di sini bahkan ada penjelasannya. Ketika seseorang mengambil perangkatmu lalu melarikan diri, maka layar ponselmu akan terkunci. Dan jika ponselmu tidak terkunci, maksudnya bukan terkunci, tapi dicuri, kamu masih bisa membukanya dengan kode PIN. Jadi, kalian bisa membukanya seperti biasa, jika itu hanya alarm palsu. Sekarang kita udah ngatur semuanya. Sekarang saatnya mengatur Google Wallet. Seperti yang kalian lihat, setiap aplikasi di perangkat kita sudah diperbarui. Sekarang, mari kita ketik Google Wallet di sini. Jadi, begitu kamu melihat Google Pay, kamu bisa klik itu. Dan pastikan untuk mengabaikan aplikasi bersponsor di sini. Di sini, kita punya Google. Ponsel ini udah dirisak. Sebelumnya, tidak ada Google Wallet. Tapi kali ini, kamu punya Google Wallet. Jadi sekarang benar-benar 50/50 akan dipilih akun untuk digunakan dengan wallet. Dan kita bisa klik Lihat Wallet. Izinkan Google Wallet mengirim notifikasi. Dan di sini kita punya pas, program loyalitas, semuanya. Jadi ini juga tergantung wilayah. Jadi kalau kamu tidak punya beberapa toko atau sumber seperti saya, tidak masalah. Semuanya tergantung pada wilayah tempat kamu berada. Jadi mari kita klik icon plus di sini. Dan di sini, kita bisa menambahkan kartu pembayaran, kartu transportasi, kartu loyalitas, kartu hadiah, atau apapun seperti keanggotaan gym atau tiket kita. Jadi di sini kita punya kartu pembayaran, di sini kita punya kartu-kartu yang kita gunakan di akun Google kita atau apapun yang memang kita gunakan. Seperti yang bisa kalian lihat. Mari kita klik pada kartu kredit atau debit baru, dan kita akan melihat kolom-kolom yang perlu kita isi. Tapi kita bisa klik pada nomor kartu dan klik pindai kartu. Sekarang, kita perlu menyesuaikannya dengan bingkai, dan kamera depan akan mengurus sisanya. Jadi, sekarang kita bisa memasukkan detailnya secara manual. Kita bisa melakukan hal seperti itu, misalnya. Dan meskipun itu tidak valid, biar saya hapus yang ini. Lalu, kamu bisa mengetik apapun yang kamu mau. Pastikan kamu melihat detail kartu kamu di sana. Kamu bisa klik simpan dan lanjutkan, lalu kamu akan melihat kartu kamu dan kamu bisa menggunakannya untuk membayar. Dan pada dasarnya, seperti itulah cara kerjanya. Langsung dari awal, sejak pertama kali menggunakan ponselmu. Mari kita masuk ke pengaturan, lalu ke bate. Di sini kita punya 3 mode. Sekarang, mode seimbang adalah mode yang akan kita gunakan sepanjang waktu. Mode hemat daya akan kita gunakan ketika ponsel kita mencapai persentase tertentu pada baterai. Dan mode performa tinggi, jika kalian bermain game di perangkat ini, maka kalian bisa menggunakannya.
Dan seperti yang bisa kalian lihat, ada perbedaan, sekitar 1 jam, sedikit lebih dari 1 jam, antara mode seimbang dan mode performa tinggi. Kenapa tidak mengubahnya ke mode performa tinggi sepanjang waktu? Dan sebenarnya pertanyaannya mudah dijawab. Karena setiap kali kamu menggunakan mode performa tinggi, ponselmu bisa lebih cepat panas, jauh lebih cepat dari biasanya. Dan tentu saja, ini bukanlah jumlah jam pasti yang akan kamu dapatkan dengan baterai tersebut. Karena semuanya tergantung pada apa yang kamu lakukan di perangkat tersebut. Dan statistik itu hampir tidak pernah benar-benar akurat. Jadi saya rasa ponsel ini tidak bisa bertahan 1 hari, 1 jam, dan 9 menit. Karena begitu kamu membuka, misalnya YouTube, Instagram, atau aplikasi lainnya, maka baterai akan terkuras jauh lebih cepat. Itulah mengapa kita menggunakan mode seimbang, dan tidak selalu menggunakan mode performa tinggi. Di sini, kita juga punya mode Super Power Saving. Jadi, mode ini menghemat baterai kamu lebih banyak lagi dibandingkan mode hemat daya biasa. Karena di Super Power Saving Mode, kamu sebenarnya hanya dibatasi untuk menggunakan 6 aplikasi saja. Dan di mode hemat daya, kamu bisa menggunakan aplikasi apapun. Tapi ponselmu akan berada dalam mode di mana CPU melambat, refresh rate turun, dan semuanya berjalan lebih lambat. Dan kamu tidak benar-benar menyadarinya. Tapi ponselmu melakukan penyesuaian performa agar bisa bertahan lebih lama. Jadi sekarang di sini kita punya penggunaan baterai. Seperti yang kalian lihat, tidak ada data. Dan pada dasarnya kita tidak bisa memeriksanya, karena kita baru saja mengatur ponsel kita. Tapi di sini kita bisa melihat berapa menit layar menyala atau mati. Tapi perangkatnya tetap aktif. Di sini ada sistem launcher, dan di sini kalian bisa melihat penggunaan baterai berdasarkan aplikasi. Namun kami hanya memiliki 1 aplikasi di sini, karena ponsel ini masih baru. Jadi, mari kita buka pengaturan penghematan daya, dan yang pertama adalah keluar dari mode penghematan daya secara otomatis. Jadi, setiap kali ponsel Anda terisi daya hingga 50% atau penuh, maka mode hemat daya akan beralih ke mode seimbang. Nah, sekarang kita memiliki fungsi yang perlu kita aktifkan. Jadi, aktifkan mode hemat daya secara otomatis, dan ponsel Anda akan secara otomatis memasuki mode hemat daya. Setelah baterai mencapai persentase tertentu, misalnya 5 hingga 45%. Dan saya selalu mengaturnya di angka 25, karena banyak ponsel yang mengaturnya di angka 20. Tapi saya merasa Anda membutuhkan 5% itu, dan akan saya jelaskan nanti. Di sini, kami memiliki mode gelap otomatis. Jadi, Anda sebenarnya dapat memperpanjang masa pakai baterai dengan mode gelap, karena layarnya. Nah, di sini kita juga punya penghemat baterai video. Saya sarankan kalian untuk mengaktifkannya, tentu saja. Jika ponsel Anda mendeteksi bahwa pemutaran video menguras baterai, maka ponsel akan mencoba mengurangi kualitas video dan kualitas audio. Hanya untuk menghemat baterai. Jadi, sekarang kita memiliki manajemen baterai aplikasi. Di sini, kita dapat mengatur aplikasi seperti mengizinkan atau membatasi aktivitas latar belakang. Kalian bisa bersenang-senang dengan itu, karena kalian bisa mengatur aplikasi-aplikasi tersebut untuk kalian, seperti membatasi aktivitas latar belakang dan untuk Instagram. Kita juga ingin membatasi aplikasi tertentu, misalnya Spotify. Kita ingin mengizinkan aktivitas latar belakang, karena itu adalah pemutar musik. Dan kalian bisa bersenang-senang dengan mengaturnya sesuai preferensi kalian. Jadi, mari kita tinggalkan pengaturan penghemat daya di sini. Sekarang, kita punya kesehatan baterai. Kapasitas maksimum adalah berapa persen baterai yang sebenarnya masih tersisa. Dan seperti yang kalian lihat, untuk saya masih 100%. Tapi, begitu kapasitasnya turun, misalnya ke 80 atau 70%, maka baterai ini pasti harus diganti. Sekarang di sini kita punya fitur Smart Charging. Pada dasarnya, untuk memperpanjang umur baterai, perangkatmu akan mempelajari pola penggunaanmu, bagaimana kamu mengisi daya, dan secara otomatis akan mengisi hingga 100% saat kamu membutuhkannya. Jadi, misalnya kamu bangun jam 6 pagi, tapi tidur dari jam 12 malam, berarti kamu tidur selama 6 jam. Ponselmu pasti akan terisi hingga 100%, tapi akan melakukannya dengan cara yang cerdas, misalnya akan mengisi hingga 80% secara normal. Lalu pengisian akan melambat hingga mencapai 100%. Jadi begitu kamu bangun, baterai akan mencapai 100% pada pukul 5.59 atau 6 pagi. Kalian juga bisa mengatur batas pengisian daya secara khusus, tapi fitur Smart Charging tidak akan berfungsi bersamaan dengan itu. Seperti yang bisa kalian lihat, kalian bisa memilih salah satu. Dan di sini, kamu bisa mengatur batas pengisian daya. Jadi misalnya sekarang saya di 80%. Jadi saya hanya bisa mengisi daya hingga 80%. Sekarang saya di 83%.
Dan begitu saya di 79%, saya tidak akan bisa mengisi daya lebih dari 80% lagi. Jadi semuanya benar-benar terserah kalian bagaimana mengaturnya. Saya selalu menyarankan untuk menggunakan smart charging. Tapi, jika kalian benar-benar ingin memperpanjang umur baterai dan tidak masalah dengan 20% yang tidak akan pernah kalian gunakan, maka saya sarankan memilih batas pengisian daya khusus. Sekarang, di sini kita punya pengaturan pengisian daya. Di sini, saya sarankan kalian mengaktifkan Smart Rapid Charging. Ponsel kalian sebenarnya bisa menjadi panas. Tapi itu normal karena kalian menggunakan charger yang lebih cepat. Dan seperti yang bisa kalian lihat, bahkan tertulis bahwa perangkat mungkin akan menjadi lebih hangat saat pengisian daya. Dan itu normal, jadi kalian sebaiknya abaikannya. Di sini kita punya tutorial pengisian daya nirkabel. Jadi, kalian bisa menyelaraskan ikon petir dengan bagian tengah charger, dan kalian akan bisa mengisi daya ponsel kalian secara nirkabel. Di sini, kita punya pengisian daya nirkabel tenang, jadi charger nirkabel berjalan pada tingkat daya rendah untuk mempercepat pengisian daya secara nirkabel dan reverse wireless charging. Pada dasarnya, kalian bisa mengisi daya sesuatu dengan ponsel ini di sini. Jadi, saya akan mengambil ponsel saya sebagai contoh. Biarkan saya letakkan Oppo seperti ini. Dan di sini, seperti yang kalian lihat, sekarang kita punya iPhone. Begitu saya letakkan seperti itu, iPhone kita mulai mengisi daya. Dan semua ini berkat Oppo Find X9. Sekarang, yang bisa kalian lakukan adalah, biar saya tunjukkan caranya. Nonaktifkan fitur ini saat baterai berada di bawah nilai yang ditentukan. Jadi, misalnya, kita bisa menonaktifkannya saat baterai kita mencapai, misalnya, 80%. Jadi, sekarang baterai saya di 83, dan begitu mencapai 80, maka reverse wireless charging akan dinonaktifkan. Sekarang yang bisa kalian lakukan adalah keluar dari pengaturan pengisian daya, dan seperti yang kalian lihat, kita bisa menampilkan level baterai di status bar. Jadi, itu tidak ada di sini, dan sekarang kita tinggal klik saja. Nanti akan muncul di status bar, jadi kalian bisa mengubah persentase baterai di luar ikon atau tidak ditampilkan. Dan setelah kalian klik jangan tampilkan, kalian bahkan tidak akan melihatnya di control center. Jadi saya sarankan kalian mengaktifkannya di dalam ikon baterai atau di luar ikon baterai. Di sini kalian juga bisa mengubah gaya baterai seperti vertikal, loop, atau tidak ditampilkan sama sekali. Dan kalian hanya akan melihat persentasenya. Jadi, itu saja untuk bagian baterai. Sekarang, yang bisa kita lakukan sebagai langkah terakhir adalah memeriksa apakah ada pembaruan perangkat lunak di ponsel kita, karena ini ponsel baru dan kita tidak pernah tahu. Jadi, gulir ke bawah ke bagian sistem dan pembaruan. Setelah kalian di sini, kalian bisa masuk ke pembaruan perangkat lunak, dan sistem akan memeriksa pembaruan secara otomatis. Seperti yang kalian lihat, saya sudah menggunakan versi terbaru, tapi jika kalian belum, saya sarankan untuk memperbaruinya. Ini sangat penting, dan itu saja untuk video kali ini. Jadi semoga video ini bermanfaat. Jika iya, silahkan tinggalkan like, subscribe, dan komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa!